Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala alihi wa ashabihi manil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, khusus DKM Masjidul Fatah. Mudah-mudahan orang tua kita, guru kita, seluruh yang hadir, tidak hanya Allah mengumpulkan di tempat yang penuh berkah kali ini di Masjidul Fatah ini, tapi insya Allah suatu hari nanti yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tiada lagi yang bermanfaat harta amal. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan seperti ini di yaumil mahsyar Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan di antara naungan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalani mahkamahnya Allah, sehingga mudah-mudahan kita dikumpulkan bukan hanya dengan Nurul Fatah, tapi dikumpulkan bersama para anbiya, para nabi, wassalihin, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada bulan yang lalu kita sudah janjiin bahwa surat Al-Alaq karena panjang itu kita bagi dua. Yang sudah kita bahas dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kesempatan kali ini insyaallah teh manis ya, dikit lagi syukur terusnya. Yang sudah kita baca barusan, setelah kita diajarkan apa yang Allah berikan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Insyaallah pagi ini sampai sanad wazzabaniya, sampai akhir di ayat 16 kita habisin. Kenapa? Karena memang janjinya lagi bulan kemarin kita bagi dua aja, jangan sampai tiga. Jadi mendua masih boleh, kalau mentiga repot urusannya. Apa itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq? Kemarin kita sudah bahas bahwa penamaan surat boleh sesuai tulisannya. Bocah sekolahan ngomongnya surat Al-Ikhlas. Kalau kita mah emang ngajinya di Ajimean, nah itu mah surat Al-Ulu. Bukan begitu lah. Emang sama kulhu amal ikhlas lah, dia juga membocah sekolahan karena dia ada ujiannya, maka soalnya ya apa bunyi surat Al-Ikhlas. Nah kalau kita dia soalnya beda. Apa bunyi surat kulhu? Maka
qul huwallahu ahad. Al-Alaq juga begitu juga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka sering kita diaji me'at ngebahasainnya ini mah surat Iqra. Boleh tidak? Boleh, karena memang ayat pertamanya tulisannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau punya sekolahan nyebutnya bukan surat Iqra tapi surat Al-Alaq. Apa itu Al-Alaq? Yang menggantung. Maksudnya apa? Jangan terlalu kita percaya diri meskipun kita lebih dari orang lain. Jangan terlalu kita percaya diri bahwa amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali atas rekomendasi Allah. Gampang itu mah, urusan begitu ntar sama gue juga beres. Ada begitu. Mengapa sih ini begini misalnya? Udin manggil, Udin manggil. Kan Udin datang. Kenapa sih gue dipanggil-panggil? Ini Mary, Mik bagaimana? Udah, ngopi aja dulu. Harus ngopi dulu beres. Seakan-akan nggak ada Allah. Kalau urusannya sama si Udin beres. Berarti dia menghilangkan alat ketergantungan kepada Allah. Bocah nangis, HP-nya rusak, komputernya rusak. Panggil si Anuno aja mengerti sama komputer, ngerti sama HP itu mau punya konter. Yang punya konter juga begitu. Ya itu mah urusan gue itu mah. Mainan gue dari zaman muda. Kamu punya anak 5 gitu aja. Padahal maaf belum tentu begitu yang mengatik itu benar. Ada faktor di mana Allah Subhanahu wa taala menggantungkan itu bahwa ada sisi Allah di antara kehidupan kita. Makanya ada orang soleh namanya Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu mengecam betul dalam kitab Al-Hikamnya. Apa kata beliau? Min alamati i'timadi 'alal amali. Kesalahan fatal kita yang sering ngaji, sering sembahyang subuh bareng, jemaah nggak pernah lewat. Kesalahan fatalnya kita i'timadi 'alal amal. Seakan-akan amal kita udah banyak banget. Lalu nggak ngaji subuh di Nurul Fatah. Gue pulang habis sono mabit kan 2 hari 2 malam udah banyak banget pahala gua ngaso boleh juga gua ngaso ngaji. Jadi seakan-akan amal udah banyak banget. Pulang umroh begitu dengar suara aja bukannya langsung kain apa sejadah dibetok berangkat ke Nurul Fatah, ini mah kagak lagi kelas enggak yang aja lo tahu nggak sembahyang di haram itu lo sembahyang sekali di Nurul Fatah, lo gua mah udah 10.000 kali sembahyang. Ngelihat kan gua di Madinah 40 arba'in, lo kali aja kali 100, udah berapa kali gua, belum di Mekah. Jadi seakan-akan amalnya itu udah banyak benar, sehingga apa? Nuqsanur raja, orang-orang itu akhirnya kurang mengharapnya kepada Allah. Maka Allah di sini bukan sekedar penciptaan manusia, tapi ada proses di mana kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan mungkek baik. Ya kan? Lakinya nanya, lu mau nyarap apa? Mungkek.
ngelihat lakinya bawaannya mau gaplok aja, kata bininya ini melanang kali ya, memang apa asal ngeliat baju bawaannya sewot aja. Itu 5 bulan 6 bulan di USG, cowok ini mah jagoan. Begitu keluar monde lanang kagak, wadon iya. Terlalu intiman alal amal, terlalu begitu yakin banget, padahal ada proses di situ. Allah punya kekuasaan, maka kita manusia al-insan yurid. Emang kita manusia pengennya begitu. Di USG cowok, kita pengennya cowok. Di USG karena kita pengennya perempuan, itu dokternya diancam bener. Begitu di USG, dokternya belum ngomong. Cewek kan dok, cewek kan ya. Galak banget ya. Lah dokternya kemeng-mengan. Iya kali. Akhirnya apa? Padahal malah ngomong gimana aja, se-RT tahu, se-RW tahu, cucu gua no, lihat no, cucu gua. Lemahnya putih, bapaknya putih, ntar keluarnya bule. Lalu begitu keluar belah. Artinya apa? Kurang intiman. Maka di sini kata Allah, kalla innal insana layadha, di ayat ke-6. Kalla, tidaklah, hati-hati. Innal insana, sesungguhnya manusia itu layadha. Apa itu? Suka berlebihan, suka melebihi batas, bahkan kadang-kadang posisinya nyamain sama Tuhan. Tuh masjid kalau bukan gara-gara gua, sampai sekarang juga bakal jadi, kata dia. Seakan-akan dia punya kuasa, padahal Allah yang punya kuasa. Itu jalanan kalau dulu gua ngomong iya gak bakal ada jalanan. Jadi seakan-akan yang punya bumi manja, padahal ardullahil wasi'ah, bumi Allah malu luas. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ayo kita belajar surat Al-Alaq. Ada sisi di situ faktor X, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita manusia itu layak suka berlebihan, suka melampaui batas. Lo mau kemana lo? Lagi umroh nih haji, haram, pulangnya duluan, ya kan? Aki-aki mesen baik-baik pulangnya, ya kan? Tahu kagak lo? Tenabang ayo, ubah-ubah apa mari merem. Ini doang kan depan maktab begitu ada dia. Akhirnya apa? Ada tiga malam nggak pulang-pulang, muter aja muter. Maka orang-orang ini sebetulnya ya mengingatkan kita bahwa manusia itu ada proses di mana Allah memberikan tempat masing-masing. Contoh, pernah nggak nih kita dalam aktivitas sehari-hari kita ada orang datang belakangan tapi duduknya di depan? Ada nggak Pak? RT datang belakangan, ya santunan anak yatim, ya kan itu anak yatim udah pada gelisah, apalagi yang di masjid mana si RT, mana amplopnya sama dia. Tapi begitu dia datang belakangan, duduknya di depan. Sering tuh kalau di TV presiden telat, menteri datang belakangan, dia di depan duduknya. Maka di situ ada posisi di mana Allah tempatkan orang pada posisi yang tinggi, tapi mohon maaf, yang nempatin itu Allah. Maka manusia yang melampaui batas tadi, mereka cenderung zalim.
Orang kalau udah punya kuasa cenderung zalim. Orang kalau udah punya kekuatan cenderung zalim. Orang kalau udah punya merasa itu wilayah dia cenderung zalim. Makanya banyak hal yang kurang pas sama kita kelihatan. Kenapa? Karena dia ngerasa itu adalah kelebihan dia. Padahal presiden, padahal menteri, padahal lurah, camat, wali kota, RT, RW tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dikasih Allah kekuasaan, itu yang ngasih siapa? Allah. Bukan karena dirinya. Nah di sini ya kan Allah ingin tempatin kita manusia itu lebih mulia dari makhluk yang lain. Allah sampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia itu pada bentuk yang paling sempurna. Meskipun dibacain surat Yusuf bolak-balik, lah emang hidungnya kayak di jatuh, bagaimana lagi? Nggak bakal mancung. Tapi beginilah penciptaan kita yang paling baik. Alhamdulillah, biar kata bantet, tapi kan bolongnya ke bawah, ke bolongnya ke atas, ribet urusan, ya kan? Bengek mulu kalau hujan itu. Ketimbang yang lain. Kenapa? Kita punya akal, punya hati. Makhluk yang lain makan mah tinggal makan. Kapan dia pengen di jalanan ayo. Lah kalau kita kan kudu nutup pintu, kudu tahu waktu. Kenapa? Karena kita berakal. Makanya kata orang-orang filsafat, manusia itu adalah hayawanun natik. Dia sama kayak makhluk Allah yang lain, bahkan sama kayak hewan. Cuman hewan yang bicara dengan akal dan pikirannya. Posisinya sama dengan makhluk yang lain, sama dengan binatang, tapi binatang yang bicara dengan akal dan hatinya. Maka di sini pentingnya kita tidak tidak keterusan, tidak melampaui batas. Kenapa? Orang kalau udah ngerasa cukup, udah ngerasa mampu, itu nggak butuh orang lain. Biasanya orang kalau udah cukup, udah mampu, maaf, orang lain mah kagak dianggap sama dia. Orang-orang begitu biar kalau dia mati, ya dia mati sendiri. Dia pakai kain kapan dewek-dewek. Di jalan ke kuburan kagak usah dianterin. Sampai nguburin juga dia sendiri. Artinya apa? Ar-ra'ah karena orang kalau udah pada puncaknya dia mampu, dia cukup, dia punya, yang lain mah kagak dianggap. Maka di sini Allah ingatin kita, meskipun kita mampu, meskipun kita punya, ini kita manusia hidup bukan sendirian. Kita sukses karena ada yang bikin sukses. Ini kita bisa ngaji karena emang suasana kita udah mulai ngaji. Di tempat lain boro-boro kita kumpul ngaji begini. Ya, kalau di komplek-komplek kadang-kadang nggak kagak boleh, belum boleh. Biar punya komplek kan begitu. Udah saat kita mulai ngaji, cuman kayaknya agak boleh ini. Nah, artinya ada hal di situ yang kemudian tidak membolehkan. Kalau kita kalau kagak ngaji, mana badan orang enak gitu ya. Ibarat kita minum, ibarat kita makan, ya kurang sedap kalau kita hidup kagak ngaji. Maka di sini sampaikan apa? Ustadzana inna ila rabbika ruj'a. Ya.
Tuh orang yang namanya manusia, biar kata dia melampaui batas, biar kata dia merasa mampu, biar kata dia merasa lebih, biar kata dia merasa punya, biar kata dia merasa lebih baik dari orang lain, mohon maaf lahir batin, ila rabbika ruja'ah. Tetap aja dia harus tahu bahwa semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya mati, orang miskin mati. Orang ganteng mati, orang jelek duluan. Artinya mau siapa juga, kalau pada ujungnya mah ila rabbika ruja'ah. Itu kita harus paham bahwa berpulangnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada kita sekarang itu sebetulnya bukan punya kita. Makanya Nabi doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a jumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, di akhir nanti kumpulkanlah aku bersama jumratul masakin, orang-orang yang miskin. Berarti kita nggak boleh kaya ya? Nggak boleh kalau kita ngajinya terus. Kadang-kadang kita pakai perai kalau ngaji, ya, ngajinya sebulan kan 4 kali hari Minggu, ya kan? Ngaji sehari punya perai besoknya. Ada doa Nabi yang lain, Allahumma aghnina bihalalika an haram wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa? Dengan sesuatu yang sudah halal, an haramik, daripada yang haram. Orang kalau udah punya terus dia bisa tahu ini halal apa haram, biasanya suka beda-bedain. Masuk pagi jam 8, pulang sore jam 4, ya kan? Jadinya berapa duit? 16 juta. Gajinya 16 juta. Tunjangannya berapa duit? 96 juta. Ya. Nanti kan lagi reses nih. Itu berapa duit yang turun? 450 juta. Gajinya mah cuma 16. Cuman yang turun berkali-kali, ya 450 juta turunnya 11 kali. Belum survei, ini lagi banyak banget diomongin orang. Gajinya cuma 16 juta tertulis, tapi transferannya itu berkali-kali ratusan juta. Lah kita kalau masuk pagi jam 8 keluar jam 4 16 juta, itu halal apa enggak? Halal apa enggak, Bang? Halal, karena kita kerja. Lah kalau kita masuknya jam 8, kita baru nyampe jam 9, lah dipotong gaji kita, kurang jadi 15 juta, kan begitu. Halal itu mah, yang kayak begitu kasih bini kita. Kalau perlu jangan dikasih. Gaplokin pakai duit 16 juta. Lu gampang kali-kali pakai duit 16 juta. Opak. Lu gila banget itu. Orang perempuan digambar pakai 16 juta. Bukan marah-marah, gila ya. Makanya kadang-kadang kalau bapak-bapak suka nanya, di rumah saya suka ada tuyul. Lah emang apa? Duit kadang-kadang hilang cepet 200. Di mana hilangnya? Di dompet. Jadi kayak rumah saya ada tuyulnya. Apa yang saya lipat juga hilang. Saya kata itu mah bukan tuyul, tapi tuyul pakai jilbab.
bini lu itu mah yang ngambil. Kenapa? Lu kebangetan boleh kalau bini, makanya bininya ngambil lagi. Itu mah boleh halal. Kenapa? Kita kerja ada kontraknya. Tapi kalau kita nganterin bos kita ke Taman Lawang, nganterin bos nyolek Taman Lawang yuk, lah kita kan supir nganterin Taman Lawang. Lah pulang dari Taman Lawang disalamin, baru jajan, pas dibuka, mana ya? Lah kan kerja kita di kantor bukan di Taman Lawang. Maka yang tadi disalamin sama bos kita, jangan dikasih bini kita, jangan dikasih bocah. Urusannya berapa? Bocah jadi galak sama kita. Bini kemana-mana kalian ngomong, asal hilang di pasar malam pun hilang. Asal hilang ada di Puri Bentang. Karena apa? Dikasih duit yang begitu. Duit yang begitu mah buat kita aja orang laki. Emang kita yang tahu asal muasalnya, udah gitu aja. Di dompetnya ada yang lurus duit, ada yang melipat-lipat, bini mau ngambil. Nah ini duit ngapa dilipat-lipat? Udah lu diem-diem aja. Lu kan mengambil duit mau belanja, beli sayuran, ambil yang lempeng. Lah kalau yang dilipat-lipat mau urusan gua itu mah. Urusan orang laki itu mah. Kenapa? Pemimpin gitu, ada dia apa? Padahal mah kebanyakan ngojek di luar kantor, kebanyakan nganterin kemana? Ke taman lah. Nah di sini bahwa kemudian Allah sampaikan ya, manusia yang kemudian lupa, melampaui batas dan seterusnya, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita begitu kaya, bahwa kaya kita itu sejauh mana apa yang kita udah berikan kepada orang lain, bukan buat kita. Makanya kalau nyedengin peci haji, belinya jangan atuh. Ini udah nyedenginnya setengah jam, nawarnya setengah jam, belinya cuma atuh. Beli dua, atuh buat pakai, atuh buat siapa pakai. Lu bayangkan pakai peci ini, pakai nih peci gua. Lah, ntar mengaji lu ada lagi, gua beli dua bro. Begitu, ini nawarnya setengah jam, milihnya setengah jam, beli menatu. Artinya di sini bahwa manusia pasti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita diingetin, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Nanti kita akan kembali bukan kemana-mana, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bertakwa. Di ayat ke-8 ya, inna ila rabbika ruj'a ya, disambung ke ayat 9, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aital ladzi, apakah kamu tidak melihat, yanha 'abdan idza shalla, ada orang yang ngelarang orang salat. Bayang nggak boleh, masjidnya pada tutup-tutupin. Itu bukan zaman corona doang kan? Udah sejak 14 abad yang lalu sembahyang emang kagak boleh. Siapa yang nggak boleh? Namanya Abul Hukam, orang yang paling adil. Siapa itu Abul Hukam? Namanya Ahmad bin Hisham. Siapa itu Ahmad bin Hisham? Nama tongkrongannya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal dulu kalau Rasul lagi sholat, lagi sujud, itu ditongkrongin. Kenapa ditongkrongin? Kalau boleh sholat. Cuman Abu Jahal datang selalu Rasul udah mulai sholat. Kalau Rasul makanya dikasih tai onta, ya kan, diikat belakangnya, ditarik. Selalu orang kalau udah sholat itu dilarang oleh Abu
proses nutup masjid, orang nggak boleh sembahyang itu bukan zaman corona doang. Sejak 14 abad yang lalu ada orang yang nyebutnya Abul Hukama, orang yang paling adil, namanya Ahmad ibnu Hisham. Nama tongkrongannya adalah Abu Jahal. Udah jelas-jelas kalau Nabi sembahyang dilemparin kain onta, dipeperin kotoran dia bahkan. Kenapa? Biar nggak sholat di situ. Maka kata Allah, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Apakah kau tidak berpikir melihat ada seorang hamba Allah yang melarang orang untuk sholat? Dia adalah Abu Jahal. Makanya ketika ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini suaranya bagus. Pernah suatu ketika Rasul nyuruh ngaji. Coba Abdullah bin Mas'ud, Iqra ma tayassara minal Qur'an, baca coba. Kangen bener ini, pengen dibacain Quran sama Abdullah bin Mas'ud. Baca dia. Baru 3 ayat Rasul apa? Hasbuka. Hasbuka. Hasbuka ya Abdullah bin Mas'ud. Cukup sampai Rasul netesin air mata. Saking enaknya bacaannya itu Abdullah bin Mas'ud. Padahal orangnya gering. Ya. Makanya saya mau ke sana nih, gemukan saya bukan beliau, lebaran saya. Karena saya bukan imam. Imam biasanya ceding-ceding, kurus-kurus. Abdullah bin Mas'ud zaman Rasul itu paling kurus di antara sahabat yang lain. Makanya suatu ketika dia baca Quran di depan Hajar Aswad itu digaplok sama Abu Jahal. Kopak. Lah Nabi aja lagi sembahyang sujud di peperan kotoran, apalagi Abdullah bin Mas'ud yang kecil banget. Paling kecil, paling kurus. Satu ketika nih Abdullah bin Mas'ud naik pun korma, metik korma. Itu Abdullah bin Mas'ud lagi naik korma, di bawah sahabat lagi pada senyum aja. Ya, pakai lagi naik. Saking kurusan lagi kecilnya, lagi diojok-ojokin lagi ya, diojok-ojokin. Nah, gering banget lagi naik kunan. Jatuh juga kolin itu. Tapi kata Rasul, jangan lihat fisiknya, lihat suaranya. Sami'tu dafana alaika fil jannah, aku pernah mendengar gesekan sendalnya Bilal di surga. Begitupun suaranya Abdullah bin Mas'ud. Itu udah kedengaran di surga. Meskipun orangnya kurus gering, kagak gemuk, begitu. Nah ini begitu Abdullah bin Mas'ud baca Quran depan Hajar Aswad, digaplok sama Abu Jahal, kelopak. Ada malaikat Jibril di situ. Kan Rasul mah emang dari awal biar nggak sembahyang di situ. Kala innal insana la tadi yang udah orang zalim, sehingga apa? Orang abdan idza shalah, ada orang yang lagi sujud digangguin, dilarang. Nah ini mah udah duluan. Nah ini Abdullah bin Mas'ud lain kasus, lagi baca Quran digaplok. Ada malaikat Jibril sama Rasul ngelihat malaikat Jibril senyum. Kata Nabi, "Fama tabassumuka?" Kenapa senyum? Karena Abdullah bin Mas'ud itu ya gering banget lagi baca Quran digaplok. Kata Nabi malaikat Jibril, "Nanti kamu akan tahu." Enggak dijelasin kapan. Nah kejadiannya di surat Iqra ini. Kejadiannya di surat Al-Alaq ini, bahwa Allah kemudian menjelaskan kepada kita, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ada orang yang kemudian mohon maaf lahir batin melarang orang yang sedang sholat. Ara'aita in kana 'alal
Sebab orang yang sholat itu kelihatannya dua. Yang pertama adalah amara bil alal huda, memberikan hidayah. Kelihatannya kalau orang sholat itu lagi dekat sama Allah, bukan? Lagi dekat, berarti kita dapat hidayah. Nah, orang pada mau mana ya? Oh, pada mau jamaah subuh. Kita ngerasa dapat hidayah. Maka orang sholat yang pertama alal huda, memberikan hidayah. Yang kedua amara bit taqwa, membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul biar kata dilarang tetap sholat dan pengikutnya jadi banyak? Bahkan disampaikan di situ ada orang hitam legam yang belakangan jadi muazin, orang Sobia. Orang-orang Sobia ini bukan hitam, saking hitamnya biru gitu. Orang kalau hitam kita lihat hitam banget tuh, keling banget. Kebanyakan main layangan. Ya kan leher kayak kebo. Tuh bocah kalau main layangan mulu kan leher kayak kebo gitu. Hitam. Itu mah hitam. Tapi orang Sobia ini ngelihat Rasul sholat, dia ngerasa tenang. Kok kayaknya enak sholat ini. Biar kata diojok-ojokin Abu Jahal. Yang kedua, kalau sholat tuh kayak memberikan ketaatan. Maka akhirnya Bilal bin Rabah ikutan masuk Islam. Maka insya Allah selama kita sholat, insya Allah kita mendapatkan hidayah. Paling kagak urusan kita jadi mudah karena Allah bimbing kita. Urusan apa juga wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sering-sering kita minta tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Bukan pakai tulisan dilipat-lipat, disimpan di dompet. Ya. Sampai rumah ditulis-tulisin semua. Ya kan, begitu ngecat, tukang catnya bingung. Ini bagaimana, dicat apa? Dicat lagi enggak? Jangan begitu mah. Ya, yang mana yang dicat ini? Jangan, enggak boleh, ini enggak boleh. Dan kebanyakan tulisan rumahnya. Padahal kata Rasul, nawiru buyutakum. Kalau rumahmu aman, rumah itu mau dikasih cahaya Allah, bitilawatil Quran, sering-sering baca Quran. Bukan jangan dibanyakin tulisan. Artinya di sini bahwa kadang-kadang kita salah kaprah. Selama kita sholat, maka Allah kasih kita hidayah. Selama kita sholat, insya Allah kita dekat dengan takwanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ngamalin yang lain boleh, selama itu dari Quran dan dari hadis. Kalau dari yang lain-lain entah dulu. Kenapa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kita tolong itu kepada sabar dan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disampaikan setelah itu ara'aital ladzi kadzdzaba wa tawalla, bahwa kira-kira nih Abu Jahal, kan Nabi tadi sholat dilarang. Kan sholat itu memberikan hidayah, memberikan takwa. Kira-kira Abu Jahal itu akhirnya mengiyakan nggak? Mengimani nggak? Setuju nggak apa yang dilakukan Rasul? Nggak setuju. Tetap aja dia mengingkar. Bahkan bukan cuma ingkar, fatawalla, berpaling. Orang kalau nggak ada nama kita, beda pendapatnya sama kita, tapi kalau kita ngomongnya masih adep-adepan muka, enak. Beda pendapat, tapi kita masih sama-sama bisa melihat muka. Yang ribet beda pendapat, dia ogah melihat kita. Akhirnya begitu dia mau ke masjid, motornya mau parkir, ngelihat motor kita, motor dia, kagak jadi parkir di situ, pindah ke motornya. Jalan sedang enaknya, lurus, jalan Haji Men enak banget.
ngelihat dia dari jauh, ada dia, empat sama dia, belok masuk ke gang-gangnya kecil-kecil, ya kan? Kenapa? Karena bukan cuma beda pendapat, tapi fatawalla berpaling. Di sini disampaikan bahwa Abu Jahal itu bukan cuma kadzdzabah mengingkari, tapi berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya, ketahuilah Allah nanti akan apa? Akan tunjukkan kekuasaannya. Apa kekuasaannya? Pertama, ya, orang-orang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembalasan. Kapan itu? Bukan di dunia, tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sampaikan, kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla, ketahuilah, la in lam tantahi, kalau tetap kita melarang orang sholat, ya, tetap masjid ditutup, tetap nggak boleh jumatan. Emang ada orang nggak boleh jumatan masih? Nggak ada itu ya. Ya, Ustaz maaf ya, jumatan dibatalin dulu ya. Ya, ini coronanya belum hilang-hilang juga katanya. Ya, padahal masjid pemerintah udah pada mulai buka ya, iya. Lagi masih nggak boleh jumatan juga. Kalau lagi lam yantahi, itu maaf, Rasul yang udah sujud, udah sholat, tetap dikerjain, dilemparin kotoran, itu Allah nantang. Kalau lagi lam tantahi, kalau dia nggak segera menyelesaikan itu, kalau si Abu Jahal nggak segera berhenti, lantas ma'am bin nasiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya langsung. Membalasnya dengan dua cara. Yang pertama, bahwa di sini lanasfa'an bin nasiyah, ya, lanasfa'an itu bisa dua makna. Yang pertama, dia menarik. Jadi kalau dia Abu Jahal ini nahan, ngelarang Rasul buat sembahyang, nanti Allah yang akan menarik lanasfa'an, jidatnya. Jadi nanti Allah tarik jidatnya Abu Jahal kalau tetap kemudian nggak berhenti. Abu Jahal berhenti nggak? Nggak berhenti. Tetap ngerjain Rasul. Akhirnya apa? Tadi yang Abdullah bin Mas'ud baca Quran digaplok sama Abu Jahal. Yang senyum-senyum siapa? Malaikat Jibril. Yang nanya kenapa senyum-senyum siapa? Rasul Nabi Muhammad. Jibril ngapa senyum-senyum? Itu Abdullah bin Mas'ud lah, bocahnya kecil banget, puntet, gering lagi, digaplok sama Abu Jahal yang gede begitu. Lo kenapa kau senyum-senyum? Nanti kau akan tahu. Di mana tahunya? Ini lanasfa'an bin nasiyah. Pemahamannya yang pertama, Allah akan menarik jidatnya Abu Jahal. Kapan terjadinya? Ketika perang Badar. Begitu perang Badar, Abu Jahal biasa provokator, warawiri ngarang-ngarang dalam Badar, ya kan, ngebelain kaum musyrikin. Begitu kena panah, ya kan, datanglah Abdullah bin Mas'ud. Kan kecil dia mah. Tetap aja begitu Abdullah bin Mas'ud datang, nah, apa kata Abu Jahal? Ya kan, wahai pengembala yang kecil, kau takkan sanggup untuk menghadapi aku, raja yang besar. Padahal
udah kena ombak, udah kena panah waktu itu. Akhirnya apa? Ditarik rambutnya dia Abu Jahal, Abu siapa? Abdullah bin Mas'ud yang katanya pengembala kecil tadi. Jidatnya ditarik rambutnya ini, ya kan jidat begini. Ditarik menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya Allah balas kontan. Di dunia ini ada orang yang soleh, orang lagi sholat, nggak boleh dibayar kontan lewat lanas fa'am bin nasiyah. Yang kedua maknanya lanas fa'am adalah sauda, hitam kulitnya, berarti nanti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmahnya menurut tafsir Jalalain, kalau ada orang sholat, biar kata sholatnya salah, jangan diaruh-aruh, jangan dilarang dulu, biar aja dia sembahyang. Saking rajinnya, biasanya johor qobliyah, habis sembahyang johor ba'diyah. Biasanya habis asar, ya kan? Alhamdulillah. Sebelum asar dia qobliyah, saking rajinnya, habis asar dia sembahyang lagi ba'diyah. Saking rajinnya. Nah kita yang di Nurul Fatah di Haji Mi'raj jangan diarah dulu. Isis nih, gak bisa asal sembahyang lagi, ya kan? Meskipun dia salah, jangan dilarang. Tapi kewajiban kita bilangin, Bang, tadi sembahyang apa tadi itu? Sembahyang Qobadiyah. Ngaji di mana? Lah kalau habis asar kagak ada Badiyah kali Bang. Yang begitu ya? Ya, dia baru tahu. Kita baca ada kitabnya, ya kan? Abang boleh aja sembahyang, boleh aja. Habis asar sembahyang boleh. Sembahyang hajat, kalimah, lagi dapat proyek, silakan. Sembahyang hajat boleh, sembahyang tobat lah boleh. 2 rakaat habis asar boleh, tapi bukan ba'diyah. Ya. Sampai Bilal bin Rabah habis asar sembahyang. Kenapa? Wudunya batal. Dia wudu lagi. Begitu wudu lagi dia sholat 2 rakaat. Kenapa? Itu sholat sunnatul wudu. Kebiasaan Bilal itu sholat 2 rakaat setelah wudu. Makanya yang menghantarkan sendalnya kedengeran di surga karena dia amalannya selalu sholat sunnah wudu. Udah dawamul wudu, habis wudu dia sholat. Jadi bukan nggak boleh sholat habis asar, Bang. Boleh. Apalagi abang mau kono ya, kemana? Mau ke rumah janda ya, gitu. Boleh, bayar aja. Minta kalau memang itu jodoh saya deketin ya Allah. Boleh. Kalau emang itu nggak baik buat saya jauhin, boleh. Tapi bukan ba'diyah. Jadi yang disampaikan oleh Imam Jalalain kita tidak boleh melarang. Sebab ceritanya beliau sampaikan, dikit lagi ya, itu ada Ali bin Abi Thalib sembahyang Id. Sebelum sembahyang Id itu sembahyang di masjid. Rasul lagi gak enak badan. Ini orang sahabat Nabi itu sholat subuh bareng. Habis sholat subuh, ya kan, kemudian mau ke lapangan, kan dulu sholat di lapangan, ya, pindah ke lapangan. Ini orang sembahyang lagi. Diingatin nama sahabat yang lain, Ali, emang boleh sembahyang habis subuh, gitu kan? Apa kata Ali? Ya memang nggak diajarin Rasul. Itu kenapa nggak dilarang? Kata Ali, saya takut menjadi bagian orang yang melarang sholat. Jadi ngelarang sholat itu nggak boleh. Tapi kita ingetin itu bahwa nggak ada sholatnya, itu kewajiban kita.
Biar dia sembahyang dulu agak rapi, nanti baru kita bilangi. Terakhir dulu nggak ada kelebihan. Ya. Sanadu zabaniyah. Jadi kalau kita di kampung tuh biasa ada yang warawiri polisi namanya babinsa, betul. Ya, biasanya pakai motor tuh yang ada dikit, gedean dikit, itu babinsa. Zabaniyah ini jamak dari zabani. Ya. Zabaniyah berarti polisinya neraka. Jadi malaikat yang dorong-dorong masuk neraka. Ayo. Jadi di sini Abu Jahal sebelum wafat nantang Rasul. Itu emang Muhammad nggak tahu kalau aku ini pengikutnya banyak. Ya. Maka dijawab sama Allah, ya kan? Sanadumuz zabaniyah. Ya. Kalau Abu Jahal nanti manggil geng-gengnya, teman-teman dia yang musyrik tadi, sanadumuz zabaniyah, akan aku kirimkan malaikat-malaikat pendorong ke neraka. Artinya bahwa di sini selalu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kita yang taat dan patuh pada Allah, insya Allah ada jalan, ada solusi. Allah jaga kita dalam rangka taat beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dalam rangka menuju ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang nanya ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu hidayah, atau apa tanda-tanda orang, ciri-ciri yang sudah dapat hidayah? Ya. Setelah itu dua ya. Baik, yang pertama apa itu hidayah? Yang kedua apa ciri-ciri orang yang mendapat hidayah? Pertama hidayah, fa'amal hidayah itu huwa taufik wassadad. Orang bijak menyatakan hidayah itu dia adalah taufik. Apa itu taufik? Petunjuk. Sadar. Apa itu sadar? Pelengkap, penuntun. Itulah hidayah. Makanya kita sholat tadi kan dua, satu dapat hidayah, kedua kita dapat taqwa. Maka fungsi sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fungsinya bahwa sholat begitu kita assalamualaikum warahmatullah, selesai nggak sholatnya? Selesai sholatnya? Selesai. Karena sholat itu muftatahatun bin takbir, diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bis taslim, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berarti selesai sholatnya. Tapi fungsinya belum selesai. Fungsinya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, bagaimana mencegah perbuatan keji dan munkar? Rasul sampaikan ija'alu ma fis sholati kharijaha. Jadikanlah apa yang ada di dalam sholat itu prakteknya di luar sholat. Jadikan apa yang ada dalam sholat prakteknya di luar sholat. Kita kalau udah assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita sebut? Istighfar, betul? Astagfirullah. Karena sembahyangnya di masjid Nurul Fatah. Astagfirullah. Itu dosanya yang dikita. Kalau dosanya banyak dikit, astagfirullah. Itu dosanya banyak kan. Ingat dia sama dosa, astagfirullah. Masih dalam masjid, tapi begitu dia keluar di jalanan, ada bocah bawa motor, ya kan, ada becekan, tuh becekan baca ke dia, apa
baik disebut dasar lu undur lu nggak punya otak lu baru nggak ngajarin lah kan tadi habis as lu ngapa di depan kebun binatang di bawah semua taman safari di bawah semua. Nah artinya fungsi sholat itu jadikan apa dalam sholat itu di luar sholat. Hidayah begitu. Dia menjadi taufik, menjadi penunjuk bukan di masjid doang, tapi di luar masjid. Di mana? Di proyek. Di mana? Di lapangan. Itu hidayah berperan. Kalau hidayah di masjid wajar. Memang ada mimbar, ada mihrab, emang Quran banyak kelihatan, wajar dapat hidayah di masjid. Tapi kalau di kantor, di lapangan, di proyek, itulah kemudian hidayah berperan. Dia jadi sadar pelengkap. Begitu Allahu Akbar, lagi di proyek. Alhamdulillah. Ya. Lagi baru ngerokok. Allahu Akbar. Buset, udah hujan, ajang lagi baik. Itu baru ngerokok. Nah, itu nggak dapat sadar. Benjangit aja di benjangit. Yang kedua, bagaimana dia dapat hidayahnya itu ada dorongan. Ya. Makanya manusia itu la'ammaratun bisu. Seringkali kita terjebak pada kegiatan yang tidak baik. Maka kita berusaha kemana? Nafsul mutmainnah, menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Makanya orang mati ada ayatnya kata, ya Tuhan nafsul mutmainnah, yang tenang udah pulang, tenang. Ya tenang aja, bini lu gue yang jagain. Begitu adanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dorongan kayak tadi, duit yang lempeng itu yang halal, duit yang dilipat-lipat berarti itu yang remeng-remeng, itu dorongan. Ya kan, ini boleh nggak ya, boleh nggak ya. Di kantor maaf tiba-tiba ada teh manis, tiba-tiba maaf, teh manis ini halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Zatnya dia halal. Kenapa? Teh manis. Tapi kalau di kantor tiba-tiba main kopi, dicicipin, enak juga nih, gayo ini mah, begitu. Lagi jadi halal apa haram? Seketika itu jadi haram. Kenapa? Akhzul mal bil batil. Kita pakai harta dengan cara yang batil. Kenapa? Punya orang minjem motor lentar mana kondangan tar, minjem motor bensinnya full, habis dicuci steam, begitu balikin sampai sampai mau bengkok gitu ya, habis bensinnya. Udah gitu hujan, ada feel banget balikinnya. Ini namanya akhzul mal bil batil, pakai harta orang tapi maaf dengan cara yang batil. Mestinya kalau dia udah ngambil full, isi full. Sebelum pakai motor tanya lu motor lu minumnya Pertamax apa premium? Pertamax, dibeliin premium dia. Lah kasihan dia nggak kenapa. Biasa minum Pertamax. Nah di sini artinya hidayah itu aplikasinya bentuknya kita ada dorongan tidak memakan sesuatu dengan cara yang batil. Karena apa? Allah jaga kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan sisa umur kita ini Allah terus bimbing kita lewat hidayah. Allah terus kasih kita dorongan-dorongan kebaikan sehingga mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa umur kita dengan manfaat umur dan bisa berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Rahim, wa'afana ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil muradana ya Allah, wa haqiq amalana ya Allah, wahdina hidayatik, wahdina hidayatika ya Allah ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsubikumullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.